Baik Bang, salah Ya, satu juga yang disampaikan oleh Surya Paloh bahwa ini kan orang selalu meributkan ya, dihebohkan dengan politik identitas. mm-mm. Tapi menurut Surya Paloh bahwa politik identitas ini nggak bisa kita hilangkan. Hmm. Nah, ini Bang Fahri mungkin bisa kasih sedikit analisis Bang. Jadi sebenarnya politik identitas itu kalau dalam bahasa Inggrisnya namanya politically created, ya. Ya, Diciptakan secara politik gitu. iya, Bagian dari political game, ya. Jadi permainan politik. Maka kemudian Anda akan mengkotak-kotakkan orang untuk kemudian bisa tersudut gitu. Jadi the politics of identity itu tadi itu kan untuk mengecilkan misalnya tokoh-tokoh yang berasal dari agama, iya, ya, dan lebih tepatnya sebenarnya Islam, gitu. Nah, lalu kemudian kenapa itu muncul? Karena juga muncul dari kelompok nasionalis, iya, gitu. Yang kemudian mereka salah melihat adalah bahwa kalangan yang disebut dengan politik identity dengan kalangan kaum nasionalis, ya, sering dikatakan dalam literatur sebagai sekuler, ya, nasionalis sekuler itu pada dasarnya adalah sama-sama kaum nasionalis gitu. iya. Tetapi kemudian frasa itu secara struktural harus diciptakan gitu di dalam konteks political game itu tadi gitu. Jadi itu strategi politik ya. Bagian dari strategi politik gitu. Dalam pertarungan politik. Dalam pertarungan politik. Nah, jangan lupa sebenarnya itu ya dimunculkan juga oleh buzzers sebenarnya. Ya. Ya, Lebih banyak oleh buzzers gitu. Di dalam prakteknya ya, misalnya PKS ya, bisa bekerja sama di daerah tapi ya. ya. Dia bisa bekerja sama dengan PDIP. PDIP dan Ya. segala macam gitu. Mengusung kepala daerah. Mengusung kepala daerah gitu. Jadi kita bisa mengatakan itu sontoloyo juga gitu. Jadi inkonsisten ya. Sama sekali inkonsisten gitu. Ya. Karena memang dia benar tadi ya. Tadi itu bahwa kita tidak punya tesis besar tentang bangsa. Jadi kalau Soekarno itu ya pernah mengatakan Golden Bridge ya, jembatan emas, ya. Lalu kemudian Hatta tentang demokrasi kita, maka generasi di bawah itu tidak punya tesis-tesis besar lagi tentang bangsa, gitu. Nah sampai kemudian Bang Surya ini membuat pidato ya. Pidato yang mengejutkan, ya, menyentak. Nah, kenapa menyentak? Telah kita diskusikan tadi itu, gitu. Nah, disinilah kemudian ya partai-partai politik, ya, terutama misalnya Bang Surya itu memberikan kesempatan, ya, kebebasan berpikir kaum intelektual, gitu, untuk kaum intelektual yang independen, yang tidak harus kemudian memihak kepada Bang Surya, gitu, tetapi memihak kepada bangsa secara keseluruhan, untuk kemudian memanggungkan pemikiran-pemikiran mereka ke depan, ya, yang didengar, gitu, ya oleh dan rakyat. dan Bang Surya harus siap Nasdem menjadi rumah mereka itu kan? Nah, boleh kalau mereka mau, gitu. Ya, kalau mereka mau gitu. Gitu. Karena mendapat simpati kaum intelektual itu susah sekarang ini gitu. Kaum intelektual yang independen ya. Iya. Itu susah gitu.